Bermula sekitar tahun 1967, terjadi pernikahan seorang gadis di sebuah desa saat usianya baru menginjak 17 tahun. Pernikahan itu terjadi atas dasar perjodohan yang sempat membuat gadis tersebut menolaknya dikarenakan gadis tersebut masih ingin melanjutkan pendidikan. Namun, karena desakan orang tuanya, ia pun akhirnya terpaksa menyetujui karena tidak ingin dicap sebagai anak durhaka. Gadis itu bernama Ningsih. Ia adalah seorang yang mempunyai paras yang cantik, periang, dan mempunyai banyak teman. Akan tetapi, setelah menjalani kehidupan berumah tangga dengan anak dari tuan tanah yang angkuh itu, kehidupannya berubah total. Memang, sudah sewajarnya seorang istri patuh dan menghormati suaminya. Namun, bukan berarti seorang istri harus diperlakukan dengan semena-mena. Lain cerita dengan Ningsih. Ia sering mendapat perlakuan buruk dari suaminya. Di hadapan orang tua dan keluarga, ia selalu menutupi perlakuan buruk suaminya itu. Ia memendam semua kepedihan batinnya atas perlakuan buruk suaminya sendiri. Ia sempat berputus asa, sehingga pernah mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Namun, saat itu, Ningsih mengetahui bahwa dirinya tengah berbadan dua karena sudah terlambat datang bulan. Akhirnya, Ningsih pun mengurungkan niatnya dan memberitahu suaminya bahwa dirinya akan segera menjadi seorang ayah. Ia berpikir bahwa suaminya akan merasa senang dan berubah menjadi lebih baik. Namun, ternyata dugaannya salah. Suaminya tetap bersikap buruk dan bahkan lebih. Saat usia kehamilannya menginjak 7 bulan, ia mengalami kekerasan fisik yang dilakukan suaminya. Sampai-sampai Ningsih sempat mengalami pendarahan. Kandungannya masih bisa diselamatkan, namun dengan resiko yang berbahaya untuk dirinya. Keluarga akhirnya mengetahui bahwa selama ini anaknya menderita dalam pernikahannya, sehingga mereka memutuskan untuk membawanya kembali ke rumah. Selang beberapa waktu, saat usia kandungannya menginjak 9 bulan, Ningsih mengembuskan nafas terakhir sebelum bayinya sempat terlahir ke dunia. Ia dimakamkan bersama anaknya yang masih berada dalam kandungan. Semenjak kematian yang tragis, teror demi teror pun terjadi. Dimulai dari suaminya yang sering ia datangi sembari menggendong anaknya, seolah ia ingin menunjukkan bahwa ia menjadi seperti itu akibat ulah suaminya. Padahal selama hidup rumah tangga, ia sudah berusaha menjadi istri yang baik. Tapi suaminya sama sekali tak peduli. Saat hidup saja, kamu sudah tidak berguna. Dan sekarang kamu datang hanya untuk menakutiku. Lebih baik kau unyah. Aku sudah tidak peduli lagi denganmu. Jangan pernah mengganggu lagi. Atas ucapan suaminya itu, timbullah sebuah dendam yang membuat arwah Ningsih kemudian bersekutu dengan iblis, sehingga membuat Ningsih menjadi arwah yang jahat dan mempunyai energi negatif yang amat besar. Kuntilanak merah adalah sebutan untuk sosok kuntilanak yang telah bersekutu dengan iblis dan menjadi sosok yang kuat. Setelah Ningsih menjadi sosok kuntilanak merah, ia memang tidak mengganggu suaminya lagi. Namun, dendam yang ia miliki seolah menjadi kutukan bagi suaminya. Sampai akhirnya, suaminya menderita berbagai penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
dan ia memutuskan untuk pergi meninggalkan desa. Sampai sekarang tidak diketahui kabar beritanya lagi. Beberapa tahun setelah kepergian suaminya itu, Ningsih yang sudah menjadi arwah jahat terus menebarkan teror pada warga sekitar. Di antaranya adalah paman saya yang pernah beberapa kali merasa diikuti oleh sosok Ningsih. Rupanya, dulu semasa hidupnya dan sebelum ia dijodohkan, Ningsih pernah menaruh hati kepada paman saya. Namun, karena saat itu usia paman saya lebih muda dari Ningsih, ia pun merasa malu untuk mengungkapkan, hanya bisa memendam perasaannya dan menganggap paman saya sebagai adiknya. Paman saya akhirnya menikah dengan seorang gadis yang berasal dari desa lain dan memutuskan untuk tinggal di desa istrinya. Saat istrinya sedang mengandung, sosok Ningsih datang dan mengganggu istri paman saya. Ia merasa marah dan cemburu karena semasa hidup ia tidak pernah merasakan kebahagiaan bersama orang yang dicintainya. Suatu hari, sosok Ningsih diam-diam merasuki tubuh istri paman saya. Awalnya ia bersikap biasa, namun pada akhirnya paman saya menyadari ada yang berbeda dari istrinya. Ia bersikap manja dan terlalu berlebihan, sampai ia mengungkapkan kata-kata cinta yang sebelumnya tidak pernah diucapkan oleh istri paman saya. Dan diketahuilah bahwa istrinya tengah dirasuki oleh sosok Ningsih, karena sebelumnya paman saya sempat melewati makam Ningsih setelah berkunjung dari rumah saya. Setelah ketahuan, sosok Ningsih mengaku bahwa ia yang berada di tubuh istri paman saya. Ia pun mengamuk dan sempat membahayakan kandungan istri paman saya itu. Dengan dibantu keluarga dan warga sekitar, akhirnya sosok Ningsih dapat dikeluarkan dari tubuh istri paman saya. Namun, ia terus menghantui sampai pada saat istri paman saya akan melahirkan. Ia kembali merasuki tubuh istri paman saya, bahkan saat proses melahirkan berlangsung. Ia mengamuk dan meminta paman saya untuk menggendongnya dengan keadaan ketuban yang sudah pecah. Semua orang yang berada di sana merasa panik dan khawatir. Mereka akhirnya mencoba mengusir sosok Ningsih dengan cara membacakan surah Yasin. Namun, mereka tidak menyangka bahwa sosok Ningsih malah ikut membacakan ayat demi ayat dari surat Yasin tersebut. Sosok Ningsih bahkan hafal dan sangat fasih saat mengikuti orang-orang yang sedang mengaji. Akhirnya, dipanggillah seorang ustadz untuk membantu mengeluarkan dan mengembalikan sosok Ningsih ke tempat sebelumnya ia berada, yaitu di desa saya. Setelah kejadian itu, paman saya tidak pernah lagi melewati jalan yang terdapat makam Ningsih. Cerita berlanjut. Setelah sosok Ningsih tidak lagi berkeliaran ke desa-desa lain, kakak pertama saya yang pada saat itu menginjak usia 19 tahun, ia mengidap suatu penyakit. Dan setiap kali penyakitnya kambuh, sosok Ningsih pasti selalu merasuki tubuh kakak saya. Selain mengamuk, ia pun menjerit-jerit histeris dan selalu berusaha untuk berlari keluar rumah, kemudian menuju sungai tempat sosok Ningsih berada. Pernah suatu hari, saat orang tua kami tidak ada di rumah, kakak pertama saya kembali dirasuki oleh sosok Ningsih. Di rumah hanya ada 2 orang, yaitu kakak pertama dan kakak kedua saya. Saat kakak saya mengamuk, ia melempar-lemparkan barang yang ada di rumah. Kemudian,
Ia berlari menuju pintu yang sebelumnya sudah terkunci. Kakak kedua saya pun berusaha mengikat tubuhnya, tapi karena tenaganya yang besar, ia pun dapat melepaskan diri. Anehnya, meskipun pintu rumah terkunci, tapi ia bisa membuka pintunya tanpa menggunakan kunci. Ia berlari menuju sungai dan sempat berkata, "Aku akan membawa anak ini pergi untuk menemani aku," sambil tertawa cekikikan. Untungnya, ada teman ayah saya yang baru pulang dari kebun. Saat teman ayah saya melihat kakak saya berlari, kemudian disusul oleh kakak saya yang lain, ia pun ikut mengejarnya. Ia tahu kalau kakak pertama saya memang sering dirasui oleh sosok Ningsih. Karena teman ayah saya itu orang bisa, tapi bukan ahli supranatural. Makanya, setelah ia berhasil menangkap kakak saya, ia pun dapat mengeluarkan sosok Ningsih. Kakak saya pun dibawa kembali ke rumah. 2 tahun berselang, kakak pertama saya akhirnya mengembuskan nafas terakhir di usianya yang ke-21 tahun. Karena penyakitnya yang semakin parah dan akibat seringnya ia mendapat gangguan dari sosok Ningsih. Teror dari sosok Ningsih tidak berhenti begitu saja. Ningsih selalu menampakkan dirinya. Kehadirannya selalu ditandai dengan terciumnya bau anyir darah. Ia pun terus menakut-nakuti orang yang menjadi targetnya. Kadang bukan hanya sosok Ningsih saja yang mengganggu. Anak dari sosok Ningsih pun mulai mengganggu warga sekitar yang kebetulan melewati sungai. Kadang ada yang melihat penampakannya. Ada pula yang hanya mendengar siulan yang tidak tahu dari mana arahnya. 4 tahun kemudian, tepatnya di awal bulan Ramadan tahun 2020, sekitar pukul 17:30 waktu Indonesia Barat, saat saya akan mandi, kakak kedua saya memanggil saya dengan panik. Ia mengatakan bahwa sepupu kami yang sedang bertani di kebun memanggil suaminya dan memberitahu bahwa sepupu kami itu menemukan sesosok mayat di tepian sungai. Kemudian, saya langsung mengajak keponakan saya untuk melihat ke lokasi yang disebutkan. Ketika tiba di lokasi, ternyata sudah banyak orang yang berada di sana, termasuk keluarga korban. Warga yang berkumpul dan melihat meminta saya untuk menghubungi polisi. Akhirnya, saya pun menelpon dan meminta polisi untuk datang. Sudah cukup lama menunggu, namun polisi belum kunjung tiba. Warga belum ada yang berani untuk mengangkat mayat tersebut. Namun, tiba-tiba paman korban datang dan memaksa untuk mengangkat mayat itu. Ia mengamuk dan berusaha melompat ke sungai. Warga pun memeganginya karena penyebab kematian korban belum diketahui. Warga takut korban tersebut meninggal karena pandemi COVID-19 yang sedang melanda. Karena azan maghrib telah berkumandang dan warga akan berbuka puasa, akhirnya atas pertimbangan serta kesepakatan bersama, warga dan keluarga korban pun sepakat untuk mengangkat dan membawa mayat tersebut ke rumahnya. Keluarga korban kemudian menceritakan kronologi sebelum anaknya ditemukan meninggal. Awalnya, ia sedang memancing di sungai bersama ayahnya. Namun, karena tidak kunjung mendapat ikan, ayahnya memutuskan untuk pulang lebih dulu dan meninggalkan anaknya seorang diri. Hari sudah larut malam dan anaknya belum kunjung pulang. Ayahnya sempat khawatir, namun ia berpikir
Mungkin anaknya itu pulang ke rumah neneknya. Keesokan harinya, sang ayah pun pergi untuk memastikan apakah anaknya berada di rumah neneknya atau tidak. Tapi ternyata anaknya tidak berada di sana. Dia pun semakin khawatir dan mulai mencarinya. Ia sempat bertanya kepada beberapa teman anaknya, namun mereka berkata tidak melihatnya sejak kemarin sore. Ayahnya teringat bahwa terakhir kali ia bersama anaknya adalah saat memancing di sungai. Lantas, dia pun segera menuju sungai dan mulai menelusuri dari tempat mereka memancing sebelumnya. Akhirnya, ayahnya itu menemukan sesosok mayat di tepi sungai. Ia mengetahui bahwa mayat tersebut adalah anaknya dari pakaian yang ia kenakan. Namun, karena syok, dia tidak langsung mengangkat mayat anaknya dan malah berlari pulang ke rumah untuk memberitahu istrinya. Sampai pada akhirnya ditemukan oleh sepupu saya dan warga lain yang sedang bertani di dekat area sungai. Diketahui bahwa pemuda tersebut mengidap penyakit epilepsi. Banyak warga yang menduga bahwa pemuda itu mungkin saja terjatuh saat penyakitnya kambuh. Di hari ketiga setelah kematian pemuda tersebut, arwah pemuda itu dikabarkan bergentayangan di sekitar rumahnya. Setelah mendengar berbagai isu dari para warga, akhirnya keluarga pun memanggil orang pintar agar dapat berkomunikasi dengan arwah anaknya. Akhirnya diketahuilah bahwa awal mula kematian anak malang tersebut disebabkan oleh hantu penunggu sungai, yang mana dia adalah anak dari Ningsih yang meminta Tumbal untuk menemaninya di sungai.